dari rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah kemudian itu tahun 2022 udah diputuskan gitu cap-nya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan letaknya. Wah, ini keluarga mantan Presiden ke-7 Jokowi ini memang beneran bikin senewin banyak orang ini. Tidak hanya Gibran sama Kaisang, lah si menantunya juga turut dibicarakan di daerah Sumatera sana. Yang lagi diperbincangkan itu perkara yang terkesan bagi kita mungkin nggak penting, tapi bisa dinilai sebagai upaya merebut wilayah. Kan baru rame tuh. Provinsi Sumatera Utara disebut ngerebut 4 pulau dari wilayah Aceh. Oh ini gayeng. Yang ginian ini bikin rakyat malah tambah senewen lagi. Khususnya untuk masyarakat Aceh. Bila Pak mantan sama keluarganya seolah-olah bisa bebas. Duwe penjalukan apapun. Lah kok sekeluarga dadi kabeh kayak gini piye? Dadi ra genah ini. Mulai udah berlomba-lomba untuk berbuat apapun. Dan hasilnya sering bikin kita bertanya-tanya. Apa selama ini keluarga Solo gak ngeribetin rakyat toh? Gawe perkara-perkara yang menimbulkan pro kontra. Lah kok ini terus. Gaduh terus ini negara ini. Hanya memikirkan satu keluarga aja. Si bapak sama si bungsu pada rebutan jabatan ketua partai. Di mana PSI gak lolos ke Senayan. Sing barep, yo bingungi dewe. Ngapa-ngapain tidak ada yang menggagas. Lu baru kemarin lo ngangkat isu lapor Mas Wapres. Padahal lapor Mas Wapres gak jelas jeluntrungnya. Sampai sekarang juga gak ada kabarnya. Dan sekarang isu yang kemarin yang lagi banyak dibicarakan. Anak mantu yang ganti disorot oleh masyarakat. Apa penyebabnya? Apalagi ini bukan penetapan 40 yang semula berada di Provinsi Aceh. Sama Mendagri dipindah ke masuk wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Artinya kan menjadi wilayahnya Bobi yang jadi gubernur Sumatera Utara. Dari perpindahan itu rupanya sudah jadi rasan-rasan, menimbulkan ketegangan baru. Sebenarnya yang kayak ginian itu ya soal yang sulit buat kita terima. Jarang banget loh. Tiba-tiba ada wilayah atau tempat administrasinya berubah. Kecuali itu daerah pemekaran. Dan buat 4 pulau ini tidak sedang berada di area yang dimekarkan. Alias berupa daerah otonomi baru. Selama ini kita juga belas tidak tahu. Bila ada konflik atau masalah administratif di daerah sana. Ke-4 pulau yang secara administratif berpindah administrasinya adalah Pulau Lipan. Lipan ini kelabang kalau bahasa Jawanya itu. Pulau Panjang kalau bahasa Jawa ini Dowo. Pulau Mangkir. Mangkir itu apa ya? Wes pokoknya belinjani janji kalau bahasa Jawa. Itu Pulau Mangkir besar dan Pulau Mangkir kecil. Ini belinjani janji geden-geden sama belinjani janji cilik-cilikan. Lah keputusan perpindahan ditetapkan oleh Mendagri Pak Tito. Loh, Pak Tito bilang bagi yang tidak menerima keputusan menteri bisa menggugat ke pengadilan. Iki opo meneh ini. Seolah-olah pemerintah itu membuat masalah dan masyarakat suruh menggugat. Gaduh lagi. Ini bukan perkara gugat-menggugat, Pak. Namun sikap pemerintah pusat harus dipertanyakan. Secara pribadi Om Bengawan nggak ngerti soal lokasi alias titik pastinya. Kok harus digeser itu kenapa? Ke Sumatera Utara dari Aceh. Nah tetap di Provinsi Aceh, memangnya kenapa sih? Kita semua kan menilai. Emang dari dulu sempat ada masalah. Kan yang nggak ada antara Aceh dan Sumatera Utara. Kok bisa tiba-tiba ganti wilayah administrasinya? Apa bekas gubernurnya Sumatera Utara itu menantunya bekas presiden, menantunya Jokowi, orang yang ngangkat Pak Tito jadi Kapolri sama Mendagri, terus bisa mindah-mindah semuanya sendiri. Om Bengawan prihatin. Dan Om Bengawan mewakili masyarakat Aceh juga. Ataukah yang memang selama ini warga Aceh malah yang meminta supaya pengelolaan 4 pulau biar diurus sama Pemprov Sumatera Utara. Soalnya Om Bengawan nggak dapat gambaran yang lengkap. Apa alasan mendasar?
Penyebab yang kuat bila 40 beralih daerah administrasinya dari Aceh ke Sumatera Utara. Mestinya pemerintah menjelaskan ini semua. Sak gamblang-gamblang nih, sak cetha wilo-wilo nih, bukan sekedar pokoknya 40 berpindah kepemilikannya. Ya susah no. Dengan tanpa transparan buat membeberkan alasan yang pas. Bikin warga Aceh jadi bertanya-tanya. Nah kok jangan dikira loh ini masalah remeh. Perkara sepele. Urusan di atas kertas kok. Ada faktor atau dampak yang kemudian muncul. Bisa jadi beban baru dan tidak menguntungkan. Lama di Sumatera Utara sekarang ini belum punya lokasi wisata yang berada di kepulauan. Ditambah kebetulan pulau-pulau itu bisa buat lokasi wisata. Jadi destinasi baru. Bahkan kabarnya akan lebih bagus dari Pulau Bali. Wah ciloko nih masyarakat Aceh ini. Yang kayak gini dari semula niatnya mau mengoptimalkan pengelolaan kawasan. Malah efeknya jadi konflik baru. Pemprov Aceh sebelumnya juga sudah secara perlahan menata beberapa pulau, memberi penanda. Nah dengan perpindahan ini justru yang bikin orang jadi bertanya-tanya nakok ini. Apa karena Gubernur Sumatera Utara menantu bekas presiden? Lantas Mendagri hanya sekedar memenuhi kemauan Bobi saja. Ini masyarakat bertanya. Tidak menuduh. Harus juga disampaikan, apakah selama dalam pengelolaan pemerintahan Provinsi Aceh, juga pemerintah kabupaten atau pemerintah kota tertentu, nasib 40 terkantung-kantung tanpa dirawat atau dibiarkan saja. Ya? Dengan peralihan status administrasi itu, berpotensi kemudian membuka konflik-konflik di wilayah itu. Mungkin di wilayah lain juga seperti itu lagi, ada konflik baru. Mestinya loh Mendagri fokus pada tugas pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi-potensi daerahnya. Biar menaikkan PAD dan sebagainya. Tidak mudah memindahkan satu kawasan dari kewenangan Pemda satu kepada Pemda yang lain. Lah nek carane ngono, daerah tidak akan pernah belajar bagaimana memanfaatkan segala potensial yang mereka miliki. Jangan sampai loh perkara beralihnya 40 pada daerah administrasi yang lain memicu permintaan banyak wilayah untuk mengajukan diri. Ganti wilayah. Loh mestinya sebelum pusat memutuskan sesuatu kebijakan, harus ada kajian atau penelitian secara holistik. Ora sak dek sanyek, sak geleme dhewe. Lah memindahkan daerah kan bukan kayak mindah kursi, mindah meja, tinggal diangkat rampung. Lah untungnya 40 kecil tadi bukan pulau yang berpenghuni, kosong molompong tok. Namun bicara perkara daerah administrasi ini bukan sekedar catatan semata. Kita mesti mengerti bener loh. Dulu pembagian wilayah itu bukan sak geleme dhewe, mesti ada sejarahnya, ada rekam jejak sejarahnya, ada riwayat yang panjang. Sebagai negara besar seperti Indonesia ini, pemilahan yang dijalankan tentu bukan hanya berpatokan asal misah tak, asal membagi atau menempatkan daerah satu bergabung ke daerah lain. Yang malah lebih penting itu aspek sosiologinya, budayanya, suku, karakter bahasa, seni, itu mempengaruhi pengelompokan daerah administrasi. Jadi pembagian atau pengelompokan daerah administrasi itu orang asal sing cedak jadikan satu dengan yang lebih dekat lagi. Orang ngono. Masa begawan ngajari. Mengapa dulu 40 bisa masuk Provinsi Aceh? Sekarang berganti ke Sumatera Utara. Penjelasan Mendagri sendiri, bila dicermati loh, hanya nguplek-nguplek tarian garis kok. Dengan wilayah daratan yang kebetulan paling dekat. Itu sama Tapanuli. Loh kalau dilihat secara fisik, 40 itu tidak berpenduduk loh. Gak begitu luas loh. Dan kemungkinan kecil buat dihuni, kok malah pas-pasang, oh baik gede malah kena tsunami, kukut kabeh. Nih ya gue, apa terus nek tidak berpenduduk, pemerintah pusat bisa sak geleme dhewe. Bisa semuanya sendiri menggeser atau mengganti wilayah administrasinya. Loh, cara Mendagri memaparkan putusan itu tak anggap merendahkan daerah lain itu. Ya, terutama masyarakat Aceh. Ini bisa jadi ancaman baru nih sebuah kawasan jadi berganti ke wilayah lain. Loh, bagi Begawan nih, tujuan topik ini dibedah. Saya opinikan, tidak sekedar memprotes atau menilai pertimbangan pemerintah, bukan hanya itu. Di sini jadi terlihat bila Mendagri itu historis, sejarah, nggak paham, historisnya nggak paham dalam memahami pengelompokan sebuah daerah. Loh misalnya kenapa desa A masuk ke kecamatan A, terus kecamatan A kenapa di bawah koordinasi kabupaten A, dan seterusnya hingga ke tingkat nasional.
Dalam pikiran Begawan yang paling utama dijadikan dasar itu sebuah wilayah berada di mana. Itu dikupas aspek historisnya, sejarah piye gitu. Lalu setelah aspek historis, dilihat juga aspek sosiologisnya gimana. Apakah daerah itu berkaitan sama tumbuhnya tradisi, pola hidup, mata pencaharian yang sejenis dengan daerah sekitarnya. Lalu di bawahnya lagi ada itu aspek geografis. Tetapi geografis ini bukan soal jarak loh. Aduh cedak enggon, enggak. Yang dimaksud geografis di sini, apakah karakter wilayah, karakter alamnya lebih mirip kawasan A atau kawasan B? Mirip sama Aceh atau Sumatera Utara? Ini pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil pusat sebelum memutuskan kebijakan ini. Loh terus, kalau soal kedekatan, itu masuk aspek apa coba? Itu penilaian paling carry dewi. Carry dewi buntut dewi. Ya ini dari aspek administrasi. Banyak loh wilayah di Indonesia ini yang secara jarak lebih dekat ke kabupaten sebelah dibandingkan sama kabupatennya sendiri. Dan itu masuk kabupaten yang lebih jauh. Inilah yang harus kami sampaikan. Agar pusat tidak sembrono dalam memberikan keputusan sehingga akan terjadi banyak konflik di daerah lain. Saya memberikan masukan kepada Mendagri untuk kembali mereview, meninjau kembali kebijakan ini. Apakah ini sudah benar? Apakah ini tidak justru akan membuat konflik-konflik baru? Yang negara kita ini sedang gaduh. Jangan ditambah kegaduhan-kegaduhan baru, Pak. Itu ya. Jadi ini pesan Begawan. Jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol. Dadah.